Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Biofisika dalam mata kuliah Instrumentasi Optis yang beranggotakan Aza Aulia Wahyuni, NIM 1864002, Rizka Isnaini Kurnia, NIM 1864006, dan Linda Sari, NIM 1864009. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari praktikum instrumentasi optis yang berjudul Uji Konsentrasi Klorofil Daun Temu Mangga, Curcuma manggaval, Temu Lawak, Curcuma santoriza, dan Temu Hitam, Curcuma aeruginosa dengan tipe kertas saring yang berbeda menggunakan spektrofotometer. Dalam presentasi kali ini akan dibahas mengenai yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua, ada metode penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Di sini saya Linda Sari, NIM 1864009, sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan terkait latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian. Jadi yang pertama di sini terkait latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian ini, pada saat ini kita tahu bahwa banyak dikembangkan produk obat herbal yang secara alami banyak tumbuh di Indonesia. Nah, Indonesia ini kaya akan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti untuk obat tradisional maupun sebagai kebutuhan sehari-hari. Salah satu contoh tumbuhan yang mempunyai banyak manfaat tersebut adalah dari genus Curcuma atau temu-temuan. Nah, genus Curcuma ini diantaranya adalah temu lawak atau Curcuma santoriza, temu mangga, Curcuma manggaval, dan temu hitam, Curcuma aeruginosa. Tanaman ini digunakan sebagai ramuan obat tradisional dalam bentuk campuran maupun dalam bentuk tunggal. Salah satu penggunaan tanaman ini adalah sebagai obat gangguan perut seperti mual, sebah, sakit perut, dan diare. Kandungan kimia yang terdapat dalam rimpang dan daun temu-temuan ini adalah kurkumin, zeodarin, gum, resin, pati, saponin, flavonoida, polifenol, dan minyak asiri seperti sineol, campene, sigiberen, borneol, dan camphor. Klorofil itu pada dasarnya merupakan bagian tanaman yang berperan penting dalam pembentukan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang, seperti pada proses fotosintesis. Nah, menurut Leininger tahun 2000 bahwa klorofil itu adalah pigmen utama penyerap cahaya yang terdapat di dalam membran tilakoid. Klorofil adalah katalisator fotosintesis yang penting dan terdapat di semesta sebagai pigmen hijau dalam semua jaringan tumbuhan hijau. Pengukuran karakter fisiologi seperti kandungan klorofil ini merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari pengaruh kekurangan air terhadap pertumbuhan dan hasil produksinya, karena parameter ini berkaitan erat dengan laju fotosintesis. Penelitian ini dilakukan pada klorofil daun tanaman genus Curcuma karena sebagian besar tanaman ini mempunyai manfaat yang beragam pada rimpangnya. Kandungan yang tersimpan dalam rimpang ini juga dipengaruhi oleh pembentukan senyawa-senyawa aktif dari proses fotosintesis maupun pembentukan bahan kimia oleh rimpang tanaman itu sendiri. Nah, selain itu, dalam genus ini juga mempunyai bentuk dan warna daun yang beragam, sehingga mempengaruhi fungsinya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan klorofil yang optimal dengan menggunakan kertas saring yang berbeda-beda, yaitu kertas saring biasa dan kertas saring tipe 42. Untuk ekstraksi daun Curcuma santoriza, Curcuma aeruginosa, dan Curcuma manggaval terhadap kandungan klorofil yang terkandung dalam sampel. Selanjutnya, di sini rumusan masalah dari penelitian ini. Bagaimana pengaruh penggunaan kertas saring yang berbeda-beda terhadap kandungan klorofil yang terkandung dalam daun temu mangga, Curcuma manggaval, temu lawak, Curcuma santoriza,
dan temu hitam Curcuma aeruginosa. Dan untuk tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kandungan klorofil yang optimal dengan menggunakan kertas saring yang berbeda-beda, yaitu kertas saring biasa dan kertas saring tipe 42 untuk ekstraksi daun Curcuma santoriza, Curcuma aeruginosa, dan Curcuma manggaval terhadap kandungan klorofil yang terkandung dalam sampel. Di sini saya Rizka Isnaini Kurnia, NIM 18640006 akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama yakni jenis, waktu, dan tempat penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dilaksanakan pada Desember 2021 di Laboratorium Optik jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian yakni alat dan bahan. Ada beberapa alat yang digunakan diantaranya tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas corong, gelas ukur, neraca digital, pipet tetes, kuvet 2 mili, mortar dan martil, dan spektrofotometer UV vis. Adapun bahan yang digunakan antara lain daun tanaman temulawak atau Curcuma santoriza, daun tanaman temu mangga atau Curcuma manggaval, daun tanaman temu hitam atau Curcuma aeruginosa, kertas saring biasa, kertas saring Whatman tipe 42, dan alkohol 70%. Selanjutnya yakni prosedur pengambilan data. Proses yang pertama yakni persiapan bahan. Adapun langkah-langkahnya: 1. Daun yang digunakan itu dipotong kecil-kecil untuk diekstrak. Yang kedua, timbang potongan daun tersebut menggunakan neraca digital sebanyak 0,1 gram. Proses yang kedua yakni ekstraksi klorofil. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Hancurkan daun yang telah ditimbang dengan menggunakan mortar dan martil. Kedua, campurkan alkohol 70% sebanyak 20 ml sambil dihaluskan secara perlahan. 3. Daun yang telah halus tersebut disaring dengan menggunakan gelas corong pada tabung reaksi dengan menggunakan kertas saring biasa dan kertas saring Whatman tipe 42 pada tiap-tiap sampel. Yang keempat, ekstrak yang telah diperoleh dianalisis konsentrasi klorofil A maupun klorofil B-nya dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 645 nanometer dan 663 nanometer. Yang kelima, semua proses dilakukan dalam kondisi terhindar dari matahari. Kemudian di sini saya Azawiyah Wahyuni NIM 1840002 akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan sekaligus kesimpulan dari praktikum ini. Berikut ini merupakan tabel hasil percobaan dari praktikum ini. Nah, untuk tabel yang pertama itu merupakan nilai OD atau absorbansi pada beberapa jenis daun genus Curcuma dari beberapa tipe kertas saring. Nah, untuk jenis daunnya di sini itu ada 3. Yang pertama temu mangga, yang kedua temu hitam, dan yang ketiga adalah temu lawak. Sedangkan untuk tipe kertas saring yang kami gunakan dalam praktikum ini yaitu tipe kertas saring biasa dan kertas saring Whatman yang nomor 42. Nah, kemudian untuk pengecekan absorbansinya itu ditentukan pada panjang gelombang 645 nanometer dan 663 nanometer. Nah, untuk nilainya bisa kita lihat dalam tabel 1. Nah, kemudian setelah ditentukan nilai absorbansinya, untuk tahapan selanjutnya yaitu masuk di tahapan perhitungan nilai klorofil A dan klorofil B pada ketiga jenis daun tersebut. Nah, untuk persamaannya, klorofil A dapat ditentukan menggunakan persamaan klorofil A sama dengan 12,7 dikalikan D 663 nanometer atau absorbansi pada panjang gelombang 663 nanometer dikurangi 2,69 dikalikan D 645 nanometer atau pada absorbansi dengan panjang gelombang 645 nanometer. Sedangkan klorofil B ditentukan menggunakan persamaan 22,9 dikalikan D 645 dikurangi 4,68 dikalikan D 663 nanometer.
Nah, setelah diketahui persamaannya, untuk tahapan selanjutnya yaitu mensubstitusikan absorbansi dari tiap panjang gelombang ke dalam persamaan klorofil A dan klorofil B. Nah, setelah kita substitusikan absorbansi dari panjang gelombang 645 nanometer dan 663 nanometer ke dalam persamaan klorofil A dan klorofil B-nya, maka akan kita ketahui besarnya klorofil A dan klorofil B pada tabel 2. Kemudian pembahasan. Nah, klorofil ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi tumbuhan untuk melaksanakan fotosintesis dan menghasilkan energi. Kemudian berdasarkan pada hasil perhitungan, maka dapat kita ketahui bahwa konsentrasi klorofil A dan B itu menunjukkan bahwa nilai tertinggi dari konsentrasi klorofil yang didapat itu jatuh pada klorofil B, sehingga dapat kita ketahui bahwa daun dari genus Curcuma ini mengandung klorofil dengan tipe B dengan rumus kimia C55H70O6N4Mg. Kemudian dalam tabel tersebut itu juga dapat kita ketahui bahwa dari tipe-tipe kertas saring yang digunakan itu juga mempengaruhi nilai konsentrasi dari klorofil yang didapat. Misalnya saja pada temu mangga dan temu lawak, nilai konsentrasi klorofil B tertingginya itu terdapat pada hasil penyaringan dengan tipe kertas saring Whatman 42. Sedangkan pada temu hitam, konsentrasi klorofil B tertingginya itu terdapat pada hasil penyaringan dengan tipe kertas saring biasa. Nah, klorofil ini mempunyai sifat yang tidak larut dalam air, melainkan larut dalam etanol, metanol, ether, aseton, benzol, dan kloroform. Maka untuk memisahkan klorofil A dan klorofil B-nya ini beserta beberapa pigmen yang lain seperti karotin, xanthofil, dan organ itu menggunakan teknik spektroskopi atau spektrofotometri. Kemudian jika kita lihat dari hasil ekstraksi yang didapat dari daun temulawak, temu hitam, dan temu mangga, maka dapat kita ketahui bahwa semakin pekat larutannya, maka akan semakin banyak dalam menyerap cahaya, sehingga nantinya akan kelihatan semakin gelap. Nah, adanya hubungan antara penyerapan cahaya dengan konsentrasi larutan ini merupakan prinsip dasar dari penggunaan spektrofotometer menggunakan cahaya monokromatik. Nah, kemudian sebagai tambahan dari informasi mengenai klorofil, maka klorofil itu merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi terjadinya fotosintesis. Nah, fotosintesis ini merupakan perubahan senyawa anorganik yaitu CO2 dan H2O menjadi senyawa organik yaitu karbohidrat dan O2 dengan bantuan cahaya matahari. Nah, adapun sifat fisik dari klorofil yaitu menerima dan memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan. Kemudian klorofil ini banyak menyerap sinar dengan panjang gelombang antara 400 hingga 700 nanometer, terutama sinar merah dan biru. Adapun sifat kimia dari klorofil antara lain tidak larut dalam air, melainkan larut di dalam pelarut organik yang lebih polar seperti etanol dan kloroform. Kemudian inti Mg akan tergeser oleh dua atom H bila dalam suasana asam, sehingga nantinya akan membentuk suatu persenyawaan yang disebut dengan fiofitin yang berwarna coklat. Kemudian untuk yang terakhir masuk di kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa pada temu mangga atau Curcuma manggaphal, nilai konsentrasi klorofil B yang tinggi itu terdapat pada hasil penyaringan dengan kertas Whatman tipe 42. Sedangkan pada temu hitam atau Curcuma aeruginosa, konsentrasi klorofil B yang tinggi itu ditunjukkan pada hasil penyaringan dengan kertas saring tipe biasa. Dan pada temu lawak atau Curcuma xanthorrhiza, konsentrasi klorofil B yang tinggi itu ditemukan pada hasil penyaringan menggunakan kertas saring tipe 42. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.